datang di podcast edukatif kami, Kelompok 3. Kali ini kita bakal ngebahas manajemen risiko dan ketahanan bisnis dengan fokus analisis pemindahan risiko dengan menggunakan asuransi dan fokus pada aktivitas bisnis atau logistik. Nah, kali ini kita bakal ngambil studi kasus dari Shopee nih, dari toko Dinasti Digital. Manajemen risiko itu yang seperti apa sih? Menurut saya, secara teori ini, manajemen risiko adalah proses untuk mengenali, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengendalikan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat tujuan bisnis. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk menghindari risiko aja, tapi untuk mengelolanya agar dampaknya bisa diminimalkan. Nah, manajemen risiko sendiri itu ada 5 tahapan utama, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang dimana itu tuh bisa dari mengenali potensi risiko yang mungkin bisa muncul kapan saja. Dan yang kedua itu ada analisis risiko, yang dimana itu tuh dari menilai seberapa besar dampak dan kemungkinan risikonya. Dan yang ketiga itu ada evaluasi risiko, yaitu menentukan risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu. Dan yang keempat itu ada pengendalian atau mitigasi, yaitu melakukan langkah pencegahan dan juga perlindungan pada risiko yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu ada monitoring dan juga review, yang dimana memantau hasil dan juga memperbaiki strategi bila diperlukan. Gitu teman-teman. Ada nggak sih contoh studi kasusnya? Oke, setelah aku lihat baca-baca jurnal, ini tuh aku nemu satu kasus kayak gini. Ini resiko bisnis dalam e-commerce itu tuh dari toko Shopee, Dinasti Digital. Nah, ini tuh tokonya ngejual kayak spanduk gitu. Nah, toko ini menerapkan fitur COD, pembayaran COD, yang dimana fitur ini tuh memudahkan kita sebagai pembeli untuk dapat membayar pesanan kita setelah kita menerima barang tersebut. Nah, tapi fitur COD ini dapat merugikan perusahaan yang seller karena memiliki resiko seperti retur barang, pembatalan pesan, keterlambatan pembayaran, bahkan pesanan fiktif. Nah, dari kasus ini tuh kita bisa belajar pentingnya melakukan identifikasi resiko dan strategi perlindungan bisnis melalui asuransi. Nah, dari studi kasus yang udah dijelaskan sama Sylvia tadi, kita tuh bisa mengklasifikasikan risiko apa sih yang bisa diasuransikan. Nah, jadi risiko yang pertama yaitu retur karena kerusakan barang. Nah, jadi jika ada barang yang rusak dan terbukti secara fisik, misalnya kayak sobek, cacat, maka kerugian itu bisa ditanggung oleh asuransi karena kerusakannya itu bisa dilihat secara langsung. Nah, selain itu juga kayak produk hilang, ini tuh bisa diasuransikan karena si penjual ini nggak menerima pembayaran secara langsung dan juga si pembeli nggak menerima barangnya gitu. Selanjutnya itu ada pencurian barang, yang dimana pencurian barang ini bisa dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal. Nah, asuransi dapat menanggung resiko ini selama ada bukti kuat seperti ada laporan kepolisian. Selanjutnya itu ada kerusakan barang saat terjadinya pengiriman, seperti bisa terjadi karena cuaca yang buruk, kecelakaan, dan juga kesalahan pengemasan gitu. Oke, yang terakhir itu ada keterlambatan dalam pengiriman. Nah, meskipun semua kasus itu bisa ditanggung, beberapa kondisi keterlambatan akibat faktor eksternal, contohnya kayak kecelakaan atau misalkan bencana alam itu bisa ditanggung guys sama perusahaan, sama asuransi, karena ia merugikan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, seperti itu. Tapi kira-kira nih, ada nggak sih resiko yang nggak bisa ditanggung oleh asuransi? Ada, yang pertama itu ada pesanan non fiktif atau prank order gitu. Karena kalau misalkan COD itu pasti ada yang namanya kayak pesanan itu kosong. Pas nyampe di pembeli itu kosong, tetapi pembeli tersebut itu harus cross check juga terlebih dahulu ke penjual. Kalaupun emang dari penjualnya itu ada barangnya, berarti itu kenakalan oleh kurir. Tapi kalau misalnya emang di penjualnya tersendiri ada kosong, berarti emang itu ditanggung oleh penjual, seperti itu. Selanjutnya yang nggak bisa diasuransikan itu ada reputasi toko yang menurun akibat ulasan yang buruk atau pembatalan pesanan yang sangat banyak. Itu nggak bisa guys, karena termasuk kerugian non fisik dan tidak dapat diasuransikan. Lalu ada penipuan penggunaan uang palsu, karena ini COD ya, jadi kan
konsumen tuh bisa aja nipu kita dengan ngasih uang palsu, dan itu nggak bisa diasuransikan karena itu termasuk tindakan kriminal. Lalu ada gagal bayar dari pelanggan, misalnya tuh pembeli tuh menolak paket COD dari kita, itu nggak bisa diasuransikan juga karena itu termasuk resiko bisnis biasa. Nah, yang terakhir itu ada resiko penurunan permintaan akibat tren pasar. Nah, seperti contohnya di studi case tadi, itu toko dinasti digital itu kan menjual spanduk. Nah, spanduk untuk saat ini kan kurang diminati nih. Nah, karena sudah dialihkan ke media digital. Nah, resiko seperti ini itu termasuk ke dalam faktor eksternal sehingga tidak dapat diasuransikan. Begitu. Dari jenis resiko yang bisa diasuransikan itu ada keterbatasannya nggak sih? Ada, tapi kalau untuk produk yang hilang bisa memakai Marine Cargo Insurance atau Transit Inland Insurance. Nah, tapi menurut aku kalau untuk risiko pencurian barang cukup kecil, karena kan di sini kasusnya kita lagi ngebahas tentang penjual spanduk yang menjual produknya di e-commerce Shopee. Nah, kita tahu kan kalau spanduk itu biasanya memproduksi spanduknya biasanya kalau misalkan ada permintaan dari konsumen, yang dimana biasanya permintaan dari konsumen ini ada acara-acara atau kegiatan yang emang udah direncanakan sejak awal. Nah, untuk pencurian oleh kurir itu kemungkinan itu sangat kecil karena kan kurir nggak punya kepentingan terhadap spanduk tersebut. Namun nggak menutup kemungkinan kalau misalkan spanduk ini bisa dicuri karena kan emang punya nilai jual juga gitu. Nah, selanjutnya untuk resiko return karena kerusakan barang yang terverifikasi itu dapat memakai asuransi Marine Cargo Insurance atau Inland Transit Insurance. Tetapi untuk mengklaim ini juga harus disertai dengan bukti yang kuat seperti dokumentasi dan juga laporan yang resmi. Nah, tetapi resiko asuransi ini tuh tidak dapat sepenuhnya mengganti dan bisa saja ditolak apabila ketahuan kalau ini ternyata merupakan kerusakan dari penjual ini sendiri karena packaging yang tidak sesuai standar. Oh gitu ya Aisyah. Nah, kalau solusi dari resiko yang tidak dapat diasuransikan itu gimana, Fai? Nah, solusi yang tidak dapat diasuransikan itu yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu ada pesanan fiktif. Nah, itu tuh bisa solusinya itu dengan verifikasi ulang pembeli dan juga membatasi fitur COD untuk pelanggan baru. Nah, terus yang kedua itu ada penipuan uang palsu. Nah, itu tuh bisa diatasi dengan pelatihan kurir dan juga penggunaan alat deteksi sederhana dengan semisalnya tuh contohnya ada sinar UV dari matahari sendiri gitu. Lalu untuk resiko yang selanjutnya itu reputasi toko yang menurun yang bisa disebabkan karena ulasan pelanggan. Nah, itu tuh solusinya penjual bisa meningkatkan pelayanan pelanggan, menjaga kecepatan pengiriman dan memberikan promo agar kepercayaan tetap terjaga. Nah, selanjutnya untuk resiko gagal bayar bisa diminimalkan dengan konfirmasi sebelum pengiriman dan mencatat riwayat pembeli. Nah, sedangkan untuk penurunan permintaan karena tren pasar ini tuh bisa diantisipasi dengan kita deverifikasi produk, misalnya menambah layanan desain digital ataupun merchandise. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi nih, aku ada simulasi dari pemindahan resiko dari dinasti digital ini. Nah, dalam simulasi di dinasti digital, nilai pertanggungan barangnya kan 8 juta. Terus premi yang dibayar tuh 0,2% dari nilai pertanggungan ditambah biaya tambahan. Nah, totalnya itu sekitar 300 sampai 400 ribu per tahun. Nah, jadi jika terjadi kerusakan selama pengiriman seperti kecelakaan kendaraan kurir, maka klaimnya ini tuh bisa menutupi kerugian senilai 8 juta. Nah, artinya asuransi itu dapat membantu stabilisasi keuangan dan kepercayaan si pelanggan tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak sih perbandingan alternatif lain yang bisa digunakan untuk meminimalisir resiko itu selain menggunakan asuransi? Ada. Nah, sebenarnya itu kalau untuk UMKM itu tuh lebih baiknya membangun dana darurat dulu atau tabungan. Itu bisa diambil dari penghasilan kita. Nah, itu tuh dapat menutupi resiko-resiko kecil. Nah, kemudian untuk mengambil asuransi itu tuh digunakan untuk menutupi resiko yang besar. Nah, selanjutnya selain resiko dan juga dana darurat itu ada investasi yang dimana tujuan dari investasi ini agar tetap bertahannya bisnis kita di masa depan.
Oke, dari podcast ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem COD memiliki sisi positif bagi konsumen, namun memiliki risiko bagi penjual. Nah, asuransi itu bisa menjadi salah satu solusi penting untuk meminimalisir resiko yang terjadi, namun asuransi ini tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi strategi mulai dari dana darurat, asuransi, dan juga inovasi produk agar bisnis tetap bersaing dan berkembang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari podcast kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.